Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Masih dalam seri 8 kunci sukses santri dan santriwati. Dan pada video ini kita akan masuk pada huruf yang ketiga. Kunci pertama itu huruf M, kunci kedua itu huruf A, kunci ketiga huruf N, manjada. N yaitu punya nyali dan keberanian untuk bermimpi hebat. Apa itu impian, adik-adik sekalian? Impian itu adalah sesuatu yang kita bayangkan di masa depan. Kenapa impian itu penting? Karena impian itulah yang akan membawa kita kepada masa depan. Kalau kita tidak punya impian, kita tidak akan pernah kemana-mana. Kita tidak akan pernah melaju. Kita tidak akan pernah berkembang. Karena impian yang akan terus membuat kita bersemangat. Jadi harus punya impian, harus punya gambaran masa depan kita itu akan menjadi seperti apa. Itulah impian kita. Sering kita ditanya kan, impianmu jadi apa? Itu impian itu penting. Kalau kita berjalan tanpa arah, maka kita tidak akan pernah kemana-mana. Maka sedari sekarang ini, tetapkan impian kalian. Saya sudah cerita ya, kelas 2 saya di Gontor. Saya punya impian besar, saya tuliskan impian itu. Impian saya itu adalah saya harus bisa keliling 34 provinsi se-Indonesia. Seluruh provinsi se-Indonesia lah. Waktu itu masih belum 34. Tapi saya tuliskan, saya doakan, saya bacakan terus-menerus. Alhamdulillah, 35 tahun setelah saya tuliskan impian itu mulai menjadi nyata. Saya dari 34 provinsi ini sekarang baru keliling ke 33 provinsi. Artinya apa? Ada sesuatu yang kita raih. Kalau kita punya impian, kita akan terus kemudian bersemangat mencapai impian itu. Dan impian itu, yang kedua ini, menjadi rel arah kita ke depan. Hidup kita itu tidak bisa menjadi apa saja. Hidup kita itu tidak bisa menjadi siapa saja, banyak orang nggak bisa. Menjadi semuanya nggak bisa. Kita harus menentukan mau kemana, mau menjadi apa. Mengapa? Karena badan kita terbatas, uang kita terbatas, waktu kita terbatas, kemampuan kita juga bukan segala-galanya. Maka kita harus menentukan. Impian itu akan menjadi prioritas kita. Saya harus capai ke sana. Jadi impian yang akan menjadi rel kita mengarah kemana. Jangan biarkan hidup ini mengalir apa adanya. Tapi alirkan hidup ini ke tempat yang kita inginkan. Kita tuju kemana? Alirkan hidup kita ke sana. Bagaimana kriteria impian yang baik? Itu saya buatkan, itu ada 3. KTT. Yang pertama K. K itu adalah khusus. Impian itu tidak boleh terlalu abstrak, nggak jelas ya. Khusus, jelas itu harus itu. Misalnya, saya ingin bahagia, itu bukan impian. Saya ingin menjadi orang yang sukses, itu bukan impian. Saya ingin membahagiakan orang tua, itu bukan impian. Nah, terus gimana yang impian, Pak Akbar? Yang khusus, yang jelas. Saya pengen jadi orang sukses. Sukses itu apa? Saya ingin jadi pengusaha dalam bidang fashion, pengusaha dalam bidang makanan. Nah, itu lebih khusus. Saya ingin menjadi direktur, saya ingin menjadi gubernur, saya ingin menjadi presiden, saya ingin menjadi penulis. Nah, itu khusus. Jadi tidak bisa impian itu yang masih abstrak, harus yang khusus. Yang kedua, itu adalah impian itu harus terukur. Terukur itu ada angkanya.
Misalnya saya pengen punya rumah, kalau bisa jelas rumahnya di daerah mana, harganya kira-kira berapa. Mobilnya apa, harganya kira-kira berapa. Ya, lulus di perguruan tinggi terkenal, ya terkenalnya di mana? UI, ITB, IPB, Unpad, UGM, Unibrau dan sebagainya. Atau di luar negeri itu di mana? Kairo, Al-Azhar, ya, terus di Madinah atau di Mekah. Pokoknya kita kalau buat impian itu ada ukuran, ada angkanya, ada di mana kotanya. KTT. Yang satu lagi adalah ada tanggalnya. Kapan impian itu akan tercapai? Saya punya target misalnya. Saya punya target mau menghafal juz 30. Itu kapan? 1 tahun. Oke. Saya punya target mau menghafal 100 mahfuzat. Berapa lama? 1 bulan. Oke. Saya pengen jadi lulus sarjana S1. Berapa lama? 4 tahun. Oke. 5 tahun. Oke. S2 berapa lama? Itu ada tanggalnya. Sehingga kita mudah untuk melihat ini impian saya sudah tercapai atau belum, terus berapa lama lagi. Jadi KTT, ya. Khusus, kemudian terukur, dan ada tanggalnya. Nah, apa saja yang perlu kita tuliskan cita-cita kita? Itu ada 6 hal yang bisa kita tuliskan. Adik-adik sekalian silakan nanti setelah ini tuliskan ya di kolom komentar di YouTube atau di grup WA. Itu apa saja sih impian-impian adik-adik sekalian. Yang pertama itu adalah profesi. Profesimu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lagi mau jadi apa? Yang paling kamu inginkan. Mau jadi trainer, mau jadi penulis, mau jadi direktur, mau jadi pengusaha. Nah, itu harus dituliskan. Jadi profesimu, gambaran masa depanmu, kamu mau bekerja sebagai apa? Nah, ini harus jelas dalam mimpi kamu itu. Jangan seperti tadi saya bilang, saya pengen jadi orang yang bahagia. Nah, itu nggak jelas bahagia itu seperti apa. Jadi tuliskan masa depanmu 5 tahun, 10 tahun lagi kamu mau menjadi apa. Yang kedua adalah kamu lulus dari pesantren ini kapan, dengan nilai berapa. Cita-citamu ini lulus kelas akhir di pesantren ini, nah itu berapa tahun lagi dan nilainya berapa. Targetkan punya nilai yang baik, 8, 9 gitu ya. Mumtaz. Begitu. Jangan bercita-cita seadanya aja. Kamu pasti bisa kok. Kalau kamu serius belajar, kamu serius berlatih, nanti pasti bisa itu. Yang penting kesungguhan. Targetkan yang tinggi, setinggi-tingginya. Harus ada target, rata-rata berapa, terus predikatnya apa. Mumtaz atau apa. Itu ya. Yang ketiga itu adalah perguruan tinggi, kamu mau meneruskan di mana setelah dari pesantren ini. Kalau bisa disesuaikan jurusannya dengan cita-citamu. Kalau pengen jadi public speaking, ya public speaker itu ya, kamu ingin bekerja sebagai public speaker, berprofesi di dunia public speaking. Nah, itu kuliahlah di fakultas komunikasi misalnya ya. Atau psikologi juga boleh, atau di bagian pengajaran juga boleh, karena ngajar itu ya. Nah, itu cari fakultas yang sesuai. Pengen jadi tentara, ya masuk akademi militer, masuk kalau di polisi, masuk akademi polisi, sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pengen jadi tentara, terus pengennya ke Al-Azhar, di Mesir sana, agak tidak nyambung ya, disambung-sambungin bisa aja sih, cuman tidak nyambung. Jadi mulai dari sekarang pikirkan baik-baik kamu mau jadi apa, terus selanjutnya kuliahnya di mana.
Sehingga mulai sekarang itu bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya nomor 4, itu ingin pergi kemana. Ini salah satu favorit saya, cita-cita impian itu pengen pergi kemana. Saya sudah hampir selesai Indonesia, maka selanjutnya adalah saya pengen pergi kemana? Ya ke luar negeri, menjelajah. Kalau cita-cita saya setidaknya pengen bisa keliling 50 negara di dunia. Insya Allah bisa, saya yakin sih ya. Nah, itu tuliskan, kamu mau pergi kemana. Jangan pergi yang dekat-dekat dengan daerahmu, yang jauh. Safir tajid aiwadon aman tufarikuhu. Kalau kita itu traveling, itu kita akan mendapatkan pengganti dari apa yang ada di daerah kita. Jadi pengalaman baru, pengetahuan baru, keterampilan baru, network yang baru, yang itu akan membuat kita jadi orang-orang yang juga punya wawasan baru, pribadi baru. Nah, itu kan lebih enak kita kalau wawasan kita lebih luas. Yang nomor 5, kamu pengen punya apa? Ya, punya apa? Punya masjid, punya mobil, punya rumah, punya perusahaan, punya laptop, punya handphone, punya apa saja yang kamu inginkan. Tulis, saya pengen punya rumah di sini, pengen punya rumah, punya mobil yang rodanya 4, rodanya 6 boleh ya. Pengen punya rumah, warnanya apa, di daerah mana. Nah itu tuliskan. Saya pengen punya perusahaan, nah, tuliskan. Sehingga apa? Sehingga kita itu benar-benar paham, oh ini yang saya tuju itu ini. Ada sesuatu yang pengen kita raih. Sehingga semangat kita selalu tinggi. Kalau kita nggak ada yang kita raih, gimana kita mau semangat? Dan terakhir, terutama yang di pondok tahfiz ini, kapan kamu mau hafal Quran? Berapa tahun lagi hafal 30 juz? Yang nggak di pondok tahfiz, paling tidak juz 30 dan surat-surat yang penting yang ada di masyarakat, ya, sehingga kita itu siap untuk terjun di masyarakat. Juz 30 mesti hafal lah, ya, pesantren itu ya, karena itu dipakai pada saat kita sholat rawatib, sholat wajib, sholat sunnah itu pakai ayat-ayat yang juz 30. Nah itu kan kalau kita punya hafal juz 30, setidaknya variasinya banyak. Tapi tentu saja yang di pondok tahfiz ya mesti hafal Quran. Itulah ya impian-impian kita. Silahkan tuliskan impianmu. Kalau yang sudah punya buku 8 kunci sukses santri dan santriwati, nah itu saya sudah sediakan sana lembar tulisan untuk impian. Kamu tulis impianmu itu, profesinya apa, nomor 1 ya, nomor 2, terus kemudian lulus dari sini, dari pesantren, berapa nilainya, terus yang ketiga mau meneruskan, kuliah di mana, keempat mau pergi kemana, kelima mau punya apa, keenam mau hafal Quran kapan. Nah itu di buku saya yang paling baru, yang khusus buat kalian para santri dan santriwati. Nah itu ada di sana, kamu tinggal menuliskannya. Yang belum, tuliskan sendiri di kertas. Kalau tulisan di buku itu tidak hilang, terus bisa terus kemudian kita lihat dan tanda tangani itu, ditandatangani. Suatu saat nanti kamu kalau sudah 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bukunya jangan dihilangkan. Karena itu akan menjadi sejarah. Ini loh yang aku tulis pada saat dulu ngikuti seminar bersama Pak Akbar. Itu alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai tercapai. Impian kita itu, saya yakin kok Allah itu akan kasih jalan ke impian kita kalau kita mau serius dan sungguh-sungguh. Az-Zariyat ayat 23 itu ya. Innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Akan menjadi nyata apa-apa yang selalu engkau katakan. Jadi kalau kita terus impian kita tuliskan, insya Allah itu akan bisa menjadi semakin dekat ya dengan apa yang kita ingin capai. Yang mau pesan bukunya silahkan ya di nomor berikut ini. Insya Allah itu akan menjadi buku yang bisa menjadi teman untuk perjalanan santri dan santriwati
baik pada saat di rumah, saat liburan, maupun nanti pada saat di pondok, karena bukunya akan terus dibaca. Ada satu juga pesan orang tua itu, yang Bapak Ibu kalau yang lihat video ini, nanti Bapak Ibu tuliskan pesan Bapak Ibu di halaman awal ya, halaman 1 atau halaman 2, itu pesan Bapak Ibu terus tanda tangani, sehingga anak-anak pas nanti di pondok itu selalu ingat pesan Bapak itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, insya Allah berkah Ramadan ini. Jangan lupa untuk selalu ngikuti ya, ada 15 video ini tentang 8 kunci sukses menjadi santri dan santriwati. Yang belum lihat video sebelumnya silahkan lihat. Ini adalah 8 kunci sukses, tapi saya bagi menjadi 15 video biar lebih detail ya. Ada videonya, lebih mantap kalau baca sekalian bukunya. Pesan sekarang, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.